Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita akan melanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang al-udhiyah ataupun pembahasan tentang kurban, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas masalah ya sunnah-sunnah dan makruh yang ada dalam pelaksanaan ibadah kurban ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Mandubat al-udhiyah wa makruhatiha wa ma yusannu li murid tadhiyah. Ya. Sunnah-sunnah dalam berkurban dan makruh serta sunnah apa saja yang harus dilakukan bagi orang yang akan berkurban. Ya. Wa yukrahu liman ishtara udhiyah an yahlibaha, ya. Jadi makruh hukumnya bagi seseorang yang sudah membeli hewan untuk dikurbankan, an yahlibaha, untuk apa? Mengambil susunya. Ya, jadi ibu-ibu kalau udah beli hewan kurban, kebetulan tuh hewannya lagi habis melahirkan atau lagi nyusuin anaknya, ya, kalau udah diserahin untuk kurban, susunya jangan diambil. Ya, itu udah menjadi hak siapa? Ya, hak bagi orang yang akan menerima apa? Bagian yang akan dibagikan dari hewan kurban. Ya, ya memang hukumnya hanya makruh, bukan haram. Ya, hanya makruh saja. Tuh, ya. Jadi nggak boleh mengambil susunya sekalipun. Jadi jangan kita beranggapan ketika kita udah ngorban, contohnya kita ngorban sapi betina kebetulan yang kita korbankan. Itu sapi habis ngelahirin kita bayarin, ya. Aneh ambil dulu ya susunya, sang sayang kan gitu. Ya, nah itu jangan. Ya, kalau bisa aja jangan. Kenapa? Karena hukumnya makruh untuk kita mengambil apa? Susunya itu. Ya, tuh. Ya. Wala yajuzu rukuban au hamlan. Ya, dan juga kita nggak boleh tunggangin. Ya, tuh. Atau dipakai untuk kita mengangkat barang. Ya, contohnya kita naik gitu kan tuh, korban apa sapi atau onta kita naikin ontanya lagi itu. Atau kita masih ojek apa kita ya gunakan untuk kita tunggangin atau kita apain? Kita suruh dia ngangkat barang, itu juga nggak boleh. Ya, hukumnya makruh buat kita itu. Ya. Sama nggak boleh. Jangan juga. Ya. Itu karena sudah diniatkan untuk apa? Kurban. Maksudnya apa? Ya maksudnya ya ibarat kata kita harus punya pri kehewanan juga. Ya, jangan lantas tuh hewan nanti bakal dipotong, kita justru ngapain tuh? Ya, kita bikin dia ya pokoknya biarin bakal dipotong juga nih. Enggak begitu. Ya, justru kita harus punya apa? Belas kasihan juga kepada hewan. Ya, jadi beliau atau tuh hewan ketika akan dipotong ya kita rawat baik-baik, ya kita kasih makan yang benar, ya kan? Tuh jangan kita suruh dia capek-capek lagi dah. Ya kenapa? Karena dia bakal disembelih, ya. Dan sembelihan yang kita lakukan itu hewan bukannya takut. Ya, tuh hewan bukan merasa kecewa, justru dia senang. Ya, kenapa senang? Karena dijadikan kurban untuk dalam rangka apa? Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu.
Wa yukrahu lahu bai'ha li ta'yiniha qurbah bisyara. Ya, enggak boleh juga atau makruh hukumnya kita menjual, ya, menjual kembali hewan yang udah kita beli untuk kurban. Contohnya ibu-ibu beli kambing 3 juta. Ada yang nawar, gue beli dah 5 juta nih. Dijual lagi, jangan. Ya, jangan nyari untung lagi kita udah. Dibisnisin lagi. Mumpung nih 5 juta, gue beli 3 juta, lumayan dapat 2 juta. Kembali modal kan, berarti gue kurban cuma 1 juta kan begitu. Nah iya. Hah? Kalau dibeliin yang lebih gede lagi ini kan nggak boleh kita jual. Ya, pokoknya kalau udah kita takyin itu untuk dikurban udah lepas. Jangan kita gunain, jangan kita jual beliin lagi. Ya, jangan mentang harganya dong. Oh, kambing ini aneh berani 5 juta ini nih. Ya kan? Oh iya deh boleh nggak apa-apa dan terang beli lagi. Jangan. Ya, karena kita kalau sudah niat kurban itu jangan kita nyari ya niat-niat yang lain untuk kita mendapatkan apa? Manfaat dari hewan yang akan kita jadikan kurban itu, ya. Wa in waladat al-udhiyah waladan. Nah, seandainya kita ngorban hewan, ya, korban yang kita hewankan itu tahu-tahu melahirkan, ya, zubih waladuha mal'um. Nah, anaknya juga harus disembelih itu anaknya. Anaknya diikut sembelih juga. Ya. Jangan kita kurban sapi lagi beranak, pas lagi itu beranak anaknya kita ambil lagi, jangan. Tadi piara ya. Ya, makruh hukumnya itu. Ya, jadi jangan kita ambil anak dari apa? Ya, hewan kurban yang udah kita untuk jadikan kurban, ya, itu. Nah, di sini wa in ba'ahu tasaddaq bisa manihi. Ya, seandainya itu anak dari hewan yang udah kita jadikan kurban itu melahirkan, anaknya boleh kita jual. Tapi apa? Uangnya nggak boleh kita makan. Tasaddaq bisa maniha. Disedekahin tuh uang yang kita dapat dari jualan anak sapi atau hewan yang kita kurbankan tadi. Nggak boleh pelihara berarti. Ada. Karena emang udah niat kurban tahun itu. Ya, karena tuh hewan kan saya bilang tadi, hewan tuh bangga, Bu. Ya. Menurut akal kita buat korban. Cuma hewan juga kan tuh namanya makhluk hidup. Dia pengen jumpa sama Allah, itu lebih baik bagi mereka. Ya kan? Ya kayak orang-orang baik meninggal dunia, kan Nabi suruh apa? Asri'u bil janazah. Ya, segerakan kepada para jenazah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena dia sudah diperlihatkan kenikmatan yang luar biasa di hadapannya dia. Ya, tapi kalau orang yang jahat yang meninggal dibilang tar dulu, jangan mandiin gua dulu. Ya. Ya, udah dikasih lihat sesuatu yang menyakitkan, jangan dulu dah. Nah, itu. Ya, sama seperti hewan pun dia punya perasaan seperti itu. Ya, kayak logika tadi mungkin saya benar bilang, enaknya kita piara dulu buat kurban tahun depan. Menurut kita. Ya, tapi enggak, ya. Kalau dijual aja kita harus dekahin duit yang kita jual dari hasil mana tuh? Hewan yang kita jual anaknya itu, ya. Wa fi halit tanhiyah. Adapun dalam kondisi atau keadaan kurban, orang yang kurban ini yustahabbu li murid at-tadhiyah an yazbaha bi nafsihi. Jadi sunnah hukumnya atau disunnahkan bagi orang yang mengorban itu untuk dia menyembelih sendiri. Ya, ini khusus untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan jangan. Ya, kalau perempuan itu justru sunnahnya mewakilkan kepada orang laki. Ya, jadi perempuan nggak ada sunnahnya menyembelih. Ya, meskipun ada zaman sekarang perempuan nyembelih ada. Ya, cuma nggak ada sunnahnya. Ya, sunnahnya aja nggak ada. Ya, nanti ada di sini penjelasannya itu. Nah, disunnahkan untuk menyembelih sendiri, maksudnya buat siapa? In qudira alaihi, kalau memang dia mampu. Ya, kalau nggak mampu jangan. Ya, nanti salah-salah buatannya jadi bangke. Ya, itu sayang-sayang nantinya. Ya, itu.
Fa in lam yakun al mudahi yuhsinu zabha anaba anhu ghairah. Ya, seandainya orang yang berkurban memang tidak memiliki kemampuan yang baik atau yang benar dalam menyembelih, maka anaba ya diberikan kepada yang lain yang mampu untuk apa? Menyembelih ya. Tuh, nggak boleh kita paksain ya. Udah dah nggak apa-apa aneh ajarin dari jauh, jangan. Ya, aneh liatin dan dipotong ini terus jangan. Ya, kalau emang nggak mampu, lebih baik ngapain? Menyerahkan wakil kepada orang lain. Karena ini bukan buat belajar-belajar. Buat praktek jangan. Ya, itu karena dia harus benar-benar menyembelih sesuai dengan syariat. Ya, itu. Baik. Kemudian ya wa yustahabbu an yatawajjaha az-zabi ilal kiblah. Ya, disunahkan bagi orang yang menyembelih itu menghadap kemana? Ke kiblat. Ya, jadi orang yang menyembelihnya itu ngadep kiblat, ya hewannya juga palanya ngadepin kiblat, ngadepin sono, ngadepin ke barat. Ya, harus ngadepin ke barat tuh. Kenapa? Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan oleh Nabi dalam hadis Anas ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat menyembelih menghadap kiblat dan dihadapkan hewannya juga itu menghadap ke arah kiblat ya itu sunnahnya ya tuh. Ya. Jadi buat orang yang menyembelih ibu-ibu sekalian, di sini kita bukan hanya ya memilih orang yang bisa ya. Jangan hanya memilih orang yang bisa motong, tapi orang yang ngerti tentang hukum kurban. Ya, kalau masalah bisa mungkin kalau saya bilang bisa jagal sama kita. Jagal lebih lihai dalam hal potong memotong. Ya, tapi apa? Ya, tapi itu. Ya, dia tahu gak tentang apa namanya? Hewan kurban yang akan dia kurban. Ya. Ya nanti aja, Bu. Selesai itu hewan kita potong, itu nggak boleh langsung kita kulitin. Ya, ada kan tuh hewan belum mati langsung dibuntungin palanya. Ya, langsung dipatahin kakinya. Langsung dikulitin, jangan dulu. Tuh, ya. Makanya kan Nabi bilang dalam sebuah hadis itu hatta an yabruda. Sampai dia benar-benar kalau bahasanya dingin, bukan dingin, benar-benar mati. Ya, dia masih gerak-gerak, jadinya dulu. Ya, jangan langsung diapain, dikulitin. Itu sama dengan ada penyiksaan. Ya. Ya untung Bu, kita nggak ngerti bahasa binatang. Kalau bisa kita kabur ngomel binatang gitu. Ya, ada hikmah juga Bu, kita nggak ngerti bahasa binatang. Ya, itu dia mengeluarkan suara bisa jadi dia berteriak gitu. Ya, itu makanya ada apanya? Aturan-aturannya itu, ya. Wa yustahabbu an yahdural mudahi azabah dan disunahkan nih ya bagi orang yang berkurban untuk hadir. Ya, ngelihat hewannya saat diapain? Disembelih atau dipotong. Ya, tuh. Kenapa? Nabi pernah memerintahkan kepada Fatimah, kata Nabi, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyataki." Ya, bangun, lihat sono kurban kamu. Ya, fashhadiha, saksikanlah fa innahu yughfaru laki. Karena dengan engkau menyaksikan hewan kurban yang lagi dipotong tuh korban punya kamu, yughfaru laki akan menjadi ampunan buat kamu. Tuh, iya. Jadi kita jangan hadir nyaksiin. Enggak usah. Ya, yang penting ya boleh mau beli tiga nggak apa-apa ya. Ya. Karena itu Nabi pesan sama anaknya Bu Fatimah, Fatimah, kamu kan ngorban, iya. Bangun, lihat itu. Ya, hewan yang kamu korbankan lagi disembelih kamu lihat. Kenapa? Karena sebagai apa? Menjadi untuk apa itu? Pengampunan buat kamu tuh. Ya, tuh. Kapan itu pengampunan Allah akan berikan kepada orang yang ngurban kalau dia nyaksiin inda awwali qatratin min damiha. Tuh,
sejak awal darahnya itu menetes. Jadi awal mulai keluar darah, tetesan tuh, mulai Allah berikan ampunan buat kita yang korban. Tuh, Bu. Ya, makanya enggak ada istilah enggak ada ada apa manfaatnya orang kurban itu. Ya, emang sekilas kalau orang bilang korban 3,5 juta, 4 juta mahal sang sayang. Ya, karena itu kan yang namanya kita diminta sama Allah bukan suruh nyembelih, bukan suruh ngorban anak kita. Ya, kita diminta untuk apa? Mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Itu kan titipan, Bu, bukan harta kita. Ya, Allah hanya menitipkan harta kepada kita. Artinya kalau yang nitipin minta sebagian kasih dulu. Jangankan sebagian, semua juga kalau kita diminta harus kasih. Ya, Bu. Kapan kita ngasih semua harta yang Allah kasih ke kita? Kalau kita meninggal udah. Meninggal, ya. Karena kan Nabi bilang, "Annan nafsa lan tamuta hatta yustawfa rizquha." Ya, seseorang tidak akan Allah cabut nyawanya kecuali Allah sudah menyempurnakan rezekinya. Ya, berarti orang sudah meninggal rezekinya udah habis. Ya, amanahnya harus diapain? Dipulangin. Makanya orang meninggal yang ngikutin 3. Ya, yang 2 pulang, yang 1 netep. Siapa tuh yang pulang? Keluarga kita pulang. Yang kedua harta kita pulang. Yang netep apa? Amal kita. Ya, 3 ngikutin kita dari sini ngikutin sampai ke Jati sana. Ya, begitu kita dipendem, ya, yang 2 pulang, yang 1 netep. Ya. Heeh. Ya, ibu-ibu punya laki ganteng banget kayak Raffi Ahmad gantengnya. Kalau dia meninggal mau gak ibu-ibu nemenin dalam kubur? Gua mendingan gua kawin lagi. Gitu ngomong. Iya, gua cari yang lain. Nah, itu bohong, gombal itu. Ya. Ya, hidup semati itu gombal. Ya, kenapa? Karena dia ngikut kita juga nggak bakal bisa memberikan jaminan buat kita, Bu, buat dia. Kali gitu, suami kita mati, orang jahat, kita temenin malaikat takut gitu sama kita. Ya, kagak. Nah, iya. Atau orang kaya kalau dia mati bawa harta duit yang banyak dalam kubur gitu buat nyogok malaikat munkar nakir. Agak bisa. Nah, iya. Kalau seandainya malaikat bisa disogok, Bu, yang paling enak Firaun dulu sama Korun. Ya, nggak perlu dia beramal banyak, cukup sogok malaikat Israel berapa 50 juta masuk surga. Ya, nggak ada itu. Makanya harta itu pulang, tugasnya selesai. Ya, layan pak umalun wala banun. Ya, tuh harta nggak berguna, anak nggak berguna. Illaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang hamba yang datang dengan hati yang apa? Salim. Apa itu salim? Dengan hati yang tenang. Ya. Wal mustahab fil udhiyah antakuna asminaha. Ya, disunahkan kita mengorbankan hewan tuh hewannya yang gemuk. Yang paling gemuk. Ya, jangan yang kurus. Ya. Kenapa? Karena kita cari yang murahnya jangan. Ya, ada parahan lagi, Bu, orang kurban kambingnya kecil kurus, minta jatahnya paha sapi belakang. Ini menang banyak deh. Ya, jangan udah ngorban sapi kambingnya kecil harga 1,5 juta, bilang jatahnya minta apa? Paha belakang sapi katanya. Menang banyak enggak dia? Ya. Udah gitu minta pale sapi lagi. Waduh ya. Daging pale sapi aja kan banyak gitu. Ya, bisa 3 sampai 5 kilo. Ya. Kambing cuma berapa kilo, paling banyak kotoran kambing itu tulangnya. Ibu-ibu, ya, dapat bagian daging kurban dikasih ininya tulang sama jeroan mau enggak? Nah, enggak. Iya, ngapain kita ngorban kok kepada untuk Allah yang murah? Ya, makanya yang namanya korban itu, Bu, ketentuannya buat orang yang mampu. Mampu dalam standar seperti apa? Mampu dalam standar kalau dia bisa menghidupi untuk keperluan hidupnya dia sendiri, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dia. Kalau itu sudah bisa dipenuhi, berarti apa? Berarti itu dia punya kewajiban untuk berkurban. Kalau belum, berarti nggak wajib untuk dia berkurban. Ya, Ustadz, saya pengen ngurban, nggak punya duit, minjem boleh gak? Jangan. Ya,
Itu belum termasuk ke dalam kategori mampu. Ya, minjem utang untuk kurban nantinya nggak diganti jadi berantem. Kan gitu. Ya, kita jangan Bu, jangan nyari nyohor, yang penting kesohor, jangan. Ya, Allah enggak. Allah kan sudah bilang, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, walakin yanaluhu at-taqwa. Ya, yang Allah pengen itu adalah apa? Ketakwaan kita. Ya, jangan sampai itu kurban dijadiin buat sohor-sohoran, jangan. Ya, di mata manusia belum tentu di mata Allah seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Ya, sebesar apapun kurban, tapi kalau niat kita adalah lain, nggak akan ada apa tuh? Akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Nih, wal mustahab ba'da zabhi al-intizar qadr ma yabdu zabih tuh. Ya, disunahkan ya, setelah disembelih nunggu sampai kapan? Qadri ma yabdu zabih, sampai itu benar-benar tuh hewan yang disembelih mati, benar-benar mati. Ya, tuh. Wataskun jami' a'dha, dan seluruh anggota itu udah ketahuan, udah enggak napas lagi dah tuh. Ya, fala yaslah qabla an yabruda. Jangan dikulitin dulu sebelum tuh hewan benar-benar mati. Ya, jangan kadang habis sembelih langsung dikampak tuh pala lehernya itu. Ya, langsung kakinya dipotong-potongin. Entar dulu. Ya, nyiksa namanya itu, nyiksa kepada seekor hewan. Hewan kan makhluk Allah bukan? Makhluk Allah, Bu. Ya, enggak boleh disembarangin juga. Enggak boleh sembarangin juga, ya, gitu. Ya, nah, laki-laki disunahkan untuk dia menyembelih sendiri kalau memang dia mampu untuk menyembelih kurban hewan yang dikurbankan. Wa sunnatu lil mar'ah an tuwakkila anha. Nah, sunnah hukumnya seorang perempuan memberikan wakil kepada orang lain. Ya. Jadi perintahnya untuk perempuan enggak ada untuk dia menyembelih. Ya, bahkan sunnahnya memberikan wakil, menyuruh orang lain untuk menyembelih. Itba'an li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu. Baik. Selanjutnya, ya, saya singkat-singkatnya. Sunnah. Sunnah, ya. Sana. Kenapa? Untuk dia menyaksikan. Makanya saya bilang orang kurban itu jangan ngasih duit doang atau ngasih binatang, bisa tinggal, jangan. Nyaksiin waktu pemotongannya. Ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Ya, kalau nggak tahu lain lagi urusannya. Ya. Baik. Sekarang ahkamul hum ad-dhahaya, ya. Tentang pembagian atau pendistribusian daging kurban, ya. Kalau jumhur ulama, jumhur fuqaha, ya, sebagian besar ya ahli fikih mengatakan ya juzul aql minal udhiyah al mutatawwi biha. Ya, yajuz artinya boleh memakan sebagian dari hewan kurban yang kita lakukan. Tapi kurbannya itu adalah kurban sunnah. Ya, bukan kurban yang wajib atau kurban nazar. Ya, kalau dia nazar berarti itu hukumnya wajib. Nah, dia nggak boleh makan. Ya, bukan saja yang menjadi orang bernazar itu yang nggak boleh makan, tapi orang-orang yang menjadi tanggungan dia juga nggak boleh makan. Warganya. Ya, artinya selama dia itu ngorban, Bu, dan itu banyak tanggungan yang ditanggung, dia juga nggak boleh ikut makan. Ya. Sekarang ditanya, Ustaz, kalau anak kecil hukumnya kurban apa? Anak kecil. Anak kecil nggak dianjurkan. Ya. Jangan salah, Bu. Anak kecil tidak dianjurkan dia untuk kurban. Ya, yang dianjurkan kan sunnahnya apa? Orang yang mampu. Anak kecil dia mampu kurban, nggak apa-apa. Ada kan anak kecil sekarang kaya banyak, tak? Banyak. Ya. Tapi kalau dia masih jadi penanggungan dari orang tua, jangan. Ya, makanya Bu, kalau anak kecil itu
Meskipun lagi datang musim kurban seperti ini, dia belum diakikah, mendingan diakikahin dulu. Ya, kalau dia belum diakikahin. Tapi kalau udah tua kayak emak-emak ini, kurban dulu dah. Ya. Karena kalau kurban waktunya kan tertentu. Kalau akikah kapan aja, Bu? Boleh. Ya. Ibu-ibu ada yang belum diakikah nih sekarang? Banyak. Kurban dulu dah, akikahin nanti aja dah. Kecuali kalau di luar momen ya lagi Idul Adha, nggak apa-apa kita ya akikah dulu tuh ya. Tapi buat anak kecil yang belum balik utamanya harus diapain? Diakikahin terlebih dahulu. Ya. Ya ibarat sih korbannya sah-sah aja, tapi secara hukum kewajiban dia belum gugur. Sama anak kecil haji belum gugur kewajiban hajinya. Nanti waktu dia balik terkena wajib haji sekali seumur hidup. Ya sah sih sah aja boleh nggak apa-apa. Ya cuma alangkah lebih baiknya kita ikutin ajaran Nabi. Nabi katakan anak kecil tidak disunahkan untuk berkurban. Ya banyak orang kaya kan banyak kan gitu. Ya kita putar anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak sampai anak ketujuh kayak anak saya tujuh saya korbanin. Ya itu atau sapi pas itu kan ya kalau dia belum balik jangan dulu dah. Pakai nama orang tuanya aja dulu. Kecuali tuh anak udah balik dan dia udah bisa nyari duit sendiri, dia korban pakai hasil duitnya dia. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, selama masih menjadi tanggungan orang tua, tetap atas nama orang tua aja. Masalah pahala, keutamaan Allah pasti kasih dah. Ya, tuh. Baik. Wal mustahab ya, antakuna nisbatat tauzi aslasan. Ya, sunnah membagikan atau mendistribusikan daging hewan kurban itu menjadi sepertiga-sepertiga. Ya, fayuqal sulus ya, buat yang korban sepertiga, wayuhda sulus dan dihadiahkan sepertiga, ya. Kemudian wa yatasaddaq bisulusiha, disedekahkan sepertiga. Sepertiga kali tiga berapa, Bu? Sepertiga kali tiga satu kok, 9. Kalau tiga kali tiga 9. Ya. Seperempat kali 4 berapa ya? 1. Seperdelapan kali 8? 1. Ya, tuh. Jadi apa? Dalam pembagian hewan daging kurban itu bukan hanya orang yang miskin yang dibagi. Orang-orang kaya juga bisa menikmati. Kenapa? Tabarukan, ambil berkah. Ya, cuma bukan sedekah kalau buat orang kaya, Bu. Ya, hadiah. Ya mohon maaf saya bukan orang kaya, tapi setiap masjid bawain saya daging kurban, saya tanya ini apa nih? Sedekah Ustaz. Oh, bawa pulang saya bilang. Saya nggak mau sedekah. Ya, tapi kalau hadiah saya terima. Iya, kan ada orang nggak tahu nih Ustaz, ada sedikit sedekah katanya dari masjidnya sedikit sedekah lagi. Udah sedikit sedekah lagi ya. Jangan. Ya, hadiah kalau ada hadiah nih. Ya, nggak apa-apa ya. Karena kita bukan termasuk al-mustahiq, ya, orang yang berhak menerimanya bukan. Tapi kalau ada hadiah dari teman yang kebetulan dia korban, ya, kita ngorban tempat lain, teman kita bagian juga dari teman kita yang ada di sini, ya nggak apa-apa, ambil, boleh nggak? Boleh, ya, itu karena buat apa ya? Sebagai hadiah, ya, karena kan Nabi bilang tahadu tahabu, ya, saling memberi hadiah lah maka akan saling mencintai, ya. Itu. Baik. Wa yuhramu bai'u jildil udhiyah. Haram hukumnya menjual kulit kurban. Ya. Jangan, Bu. Ya, ibu-ibu korban sapi patungan tuh di masjid Majelis Taklim Al-Inabah. Sapinya dijual rame-rame ini aneh kulitnya. Sama tukang kulit, tukang kerupuk kulit. Ya, enggak boleh. Ya. Wala yajuzu i'ta'ul jazzar aw izabi jildaha syai'an minha ka ujra al-zabh. Nggak boleh, Bu, menjadikan upah kepada tukang potong atau jaga ya dengan memberikan apa?
kulitnya ke, dagingnya ke, ya, atau kakinya ke, atau palanya, sebagai upah dia nggak boleh. Ya, jadi gini, panitia bilang, bang, aneh nggak ngasih duit lagi ya, nanti pale, kulit tuh, sama kaki ente bawa pulang dah sebagai upah inti. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Awas panitia jangan sembarangan. Kenapa ya? Karena kan si pengorban udah ngasih duit. Ya, itu ada tambahan 100.000 kalau kambing, 500.000 kalau sapi. Buat apa? Buat operasional tuh kan gitu bilangnya. Loh kenapa giliran ngupahin jagal diambil dari bagian daging kurban? Kan tuh kurban bukan punya ente. Ya, hanya sekadar amanah dari orang lain yang mengamanahkan kepada kita selaku panitia. Kita harus amanah dalam menyampaikannya. Ya, jangan sembarangan mentang-mentang panitia tuh hewan kurban dibagiin ke siapa ya? Saudara-saudara yang dekat-dekat dulu, yang penting jangan boleh. Ya, manusia bisa dibohongin tapi Allah nggak akan bisa. Awas, nggak boleh sembarangan, Bu, ya. Jadi kalau panitia juga harus ngerti hukumnya. Ya, jangan mentang-mentang panitia dia ngatur dagingnya semua tuh masalah lagi udah kuasa saya. Jangan salah. Ya Bu, yang namanya kurban itu orang baik pasti ingin kurban dagingnya semua dibagiin ke orang. Ya, tuh. Yang bagusnya itu. Ya. Nah, kalau kita menjadikan upah untuk si jagal atau tukang potong yang diambil dari bagian daging atau ya hewan yang kita kurban atau orang kurbankan itu hukumnya apa? Haram. Lah ya juz, enggak boleh. Ya, lain lagi ntar. Lain lagi. Ya, ya jaga tukang potong emang ada jatahnya. Ya, dari uang yang tadi itu operasional kan berlipat ketahuan itu. Ya. Nah, kalau diupah dari daging itu yang enggak boleh. Kenapa? Lima ruya ala Ali radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budnah ay inda nahriha wa in aqsama juduha wajala wala u'tiyal jazil syai'an minha. Jangan sekali-kali engkau memberikan sedikit pun apapun kepada seorang apa? Jagal ya sebagai upah dari daging yang ada dari hewan kurban itu. Ya, apanya aja nggak boleh. Kakinya boleh nggak Bu? Kalau tanduknya silakan bawa pulang nggak apa-apa dah tuh. Ada nggak orang makan tanduk? Ya, tanduk nggak dimakan. Ya, tuh. Nah itu nggak boleh. Ya, makanya Bu jadi panitia itu nggak gampang. Ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nanti ditanya itu, Pulan, sini ente. Panitia kurban iya. Kenapa kemarin kaki sapi si Pulan yang korban lu umpetin? Ya. Itu disuruh sama siapa? Bu Hori nyuruh, panggil Bu Horinya. Saya yang dipanggil Bu, padahal saya nggak nyuruh. Ya, itu kan ketua panitianya Bu Hori dulu katanya. Ya, nah itu nggak boleh. Ya, apanya saja juga udah. Ya, apa yang menjadi amanah orang itu harus kita apa? Wa antu addul amanati ila ahliha. Kan Allah suruh begitu. Ya, berikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Ya, tuh Allah suruh kita jadi orang amanah. Jadi ketika kita Bu mendapatkan jabatan sebagai ketua panitia kurban berarti kita disuruh orang jadi latihan untuk jadi orang yang amanah Bu. Ya, jangan bangga, jangan merasa hebat, jangan merasa apa gitu, jangan. Ya, tanggung jawabnya sayus alubihi yaumal kiamah. Karena nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggung jawabannya. Nah nih, yang Pak Dise tanya nih, Pak Dise. Mau saya dengerin. Fa'in, ayah. Ya kalau ada tawaran sebenarnya sih bukan hak panitia itu. Ya, istilahnya dia mau bagi aja udah emang ada jatahnya. Iya sebenarnya secara hukum dia nggak ada hak untuk menawarkan request. Emang punya lo? Ya, ya terserah kalau kita yang ngorban ya nggak apa-apa. Ya, itu. Tapi kalau ditawarin kayak gitu ya gimana ya? Di kita yang udah biasa dijadiin kebiasaan sih. Iya kan? Iya di mana-mana sih emang begitu tuh. Mbak di mana-mana pasti itu. Kalau si pengorban ditawarin, mau request apa nih? Mau paha belakang, paha depan? Anda minta daging hostnya aja dah. Oh. Ada gak yang mesen? Anda mesen babatnya aja ada gak? Gak ada. Anda minta jeroannya aja semua buat Anda.
Ya. Nah, sekarang ada larangan itu. Sekarang ada larangan, dilarang membuang limbah kotoran hewan kurban di saluran-saluran umum. Jadi harus dipendem sekarang. Makanya ini orang yang berani ngadain kurban udah siapin nggak? Tuh hal-hal kayak gitu tuh. Ya, tempatnya ada buat mendem kotoran di mana. Nah, kebawaan nggak? Kebawaan kan ya. Nah, iya, kita bawa. Makanya itu antisipasi itu harus kita pikirkan, Bu. Ya, jangan kita pengen keren-keren berani ngorban gini, jangan. Ya, karena kita menyangkut orang banyak. Ya, nggak semua orang senang dengan bau kotoran hewan. Ya, ada orang biasa, emang biasa deh, cuma kerjaannya di kandang. Ya, kan ada orang yang nggak boleh cium bau dikit langsung ya, langsung gumuh kan begitu. Nah, itu yang jadi masalah itu. Ya. Tuh. Nah, nih ya. Nih ponisnya nih. Fa in u'tiyal jazzar syai'an minal udhiyah li faqrihi. Ya, apabila memberikan kepada seorang jagal sesuatu atau sebagian dari daging kurban li faqrihi lantaran dia emang orang fakir. Ya, bukan karena dia jagalnya. Ya, karena dia orang memang fakir au ala sabilil hadiyah atau atas dasar ini sebagai suatu hadiah. Dia bukan orang fakir tapi hadiah aja tuh. Fala ba'sa. Maka hukumnya boleh aja. Enggak apa. Kenapa? Li'annahu mustahaqqun lil akhdhi. Tuh, karena memang dia aslinya adalah orang yang berhak untuk mendapatkan bagian daging kurban itu. Ya, bukan dijadikan sebagai upah. Bu, sekarang jagal ada gak yang gak mau digaji, ada gak? Gak ada. Bayar. Itu satu sapi tuh, Bu, ngulitinnya berapa coba Ibu bilang bayar itu? 750 paling murah. Mahal, ada yang 1,5 juta. Hah? Kak, ngulitin. Ngulitin doang, bukan nyincang, baru ngulitin doang itu, ngelepasin ya kulitnya doang. Hah? Panen kalau Idul Adha panen itu. Ya. Nah, kadang kan ya mohon maaf namanya oknum di mana-mana pasti ada. Ya, jagal tuh kalau ngulitin biasa ngulitinnya dagingnya tebel-tebel karena dia dapat jatah kulit. Tuh nakalnya tuh banyak. Iya modusnya itu. Ya, ya nggak boleh. Nih kebetulan gue dikasih kulit, udah lu kalau ngulitin tebel-tebelin dikit katanya. Ntar kan di rumah baru kita pretelin. Ada sekian. Kalau sapi Bu bisa jadi berapa kilo itu? Ya, hati-hati. Ya, nggak apa-apa di dunia orang nggak lihat, tapi di akhirat malaikat selalu mencatat. Ya, nggak akan lepas dari apa? Pengawasan dua malaikat Raqib dan Atid itu. Ya. Iya, janganlah. Bahkan kata pengarang kitab ini, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, si seorang jagal yang fakir tadi itu, dia mendapatkan bagian itu, bal huwa aula. Dia udah mau ikut terjun membantu pelaksanaan apa? Kurban. Kita kasih hadiah itu lebih baik dah begitu. Ya, ada kan orang ngorban kagak, tenaga kagak, pikiran kagak, ngomong aja di belakang. Grecokin. Ya. Dan minta ini dari pintu ini mintanya pala, dari pintu ini mintanya kaki, lain lagi. Ya, bolak-balik gonta-ganti baju itu orang. Ada yang itu. Ya biasa. Ya, sekarang orang banyak cara, Bu, untuk mendapatkan apa? Ya, kemaslahatan dirinya. Ya kayak semalam habis saya ngajar ada orang porak-porak katanya, "Pak, saya mau alap," katanya. Ya, mau alap. Saya bilang, "Mana bukti kalau Anda seorang mualaf?" Saya nggak bawa, Pak, buktinya. Ya, dari kapan kamu mualaf? Sejak 10 tahun yang lalu. Itu bukan mualaf, Pak Ul, saya bilang begitu. Udah bohong. Bohong dia dalam rangka nyari duit. Ya kan? Sekarang orang modus apa aja, Bu, nggak kenal masjid, nggak kenal apa dah pokoknya. Ya. Mu'alaf kok ngaku. Yang namanya mu'alaf tuh, orang Islam itu jangan ada istilah ilham, meminta secara paksa.
Itu kan ilham namanya itu. Ya. Orang mu'alaf benar-benar mu'alaf itu dapat bantuan dari Baitul Mal. Ada lembaga-lembaga yang khusus mengurus al-mu'allafin. Ya, orang-orang baru masuk Islam itu ada. Memang mereka dapat bagian, nggak perlu keliling-keliling sana sini ngaku sini mu'alaf, jangan. Ya, itu. Saya bilang aja no pengurusnya no, saya tunjuk Haji Ucung aja. Haji Ucung bilang kata pengurusnya kagak ada, malam adanya siang katanya. Ya. Orang ngaku-ngaku di hari gini tuh nyari duit berbagai cara, Bu. Ya, gitu. Dipikir kita orang bodoh kalau bukti saya minta buktinya mana? Sertifikat kalau Anda seorang mu'alaf. Enggak bawa alasannya. Ya. Jawabannya Allah kasih lidahnya udah lama 10 tahun gitu ya. 10 tahun bilang mu'alaf. Ya. Jangan. Baik. Dikit lagi ya. Walil mudahi aidan it'amul agniya, dan bagi orang yang berkurban boleh juga membagikan makanan kepada orang yang kaya. Ya, itu jatuhnya sebagai hadiah bukan sebagai sedekah, ya itu. Wal mudahi ya'kul sulusan an, ya itu. Bahkan orang yang berkurban nih, tadi siapa namanya? Ya. Ya, tadi buat yang berkorban itu boleh mengambil sepertiga. Ya, cuma sepertiga kebanyakan lah. Ya, kalau sepertiga kita bagi orang kedikitan, udah seperlunya aja kita dapat bagian. Ya, kalau buat ngambil berkah nyobain aja nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu banyak. Ya, korban kambing kecil minta paha belakang dua-duanya. Apaan yang lu mau saya mau korban buat orang? Paha belakang dua-duanya diminta sama dia katanya. Masa ngorban minta numpang motongin doang di situ tuh. Ya. Tapi wal abdal atasaddaq bil kulli. Ya, yang lebih utama semuanya disedekahin. Tinggal sedekahnya dah. Kan yang namanya Idul Adha ini Bu, hari kegembiraan untuk membahagiakan orang-orang yang fakir. Ya, orang miskin, kalau miskin banyakkan selingan dia makan daging begitu. Ya, tuh orang sekarang apalagi orang pancoran, saya lihat nggak ada yang jarang makan daging, sering banget makan daging. Ya, kapan aja mau makan daging ada, di mana, di Ariyat ada, di pasar lain juga ada. Iya, mau jalur dari mana, mau KJP, mau KJK, mau KJT, ya serah dah tuh. Ya, artinya ibu-ibu ini orang intinya sebenarnya orang mampu. Ya Bu, kita jadi orang itu meskipun orang susah punya mental orang kaya. Ya, jangan udah susah mentalnya miskin, nggak kaya udah. Iya, ya. Coba kita hidup di dunia ini kan disuruh sama Nabi nyenengin diri kita. Bu, kalau kita jadi orang perasaan susah mulu, hati kita nggak seneng. Ya, coba kalau kita mental orang kaya, punya duit nggak punya duit, punya duit, alhamdulillah, nggak punya duit, minjem. Ya, minjem. Iya, jangan banyak-banyak minjemnya. Ya, ala qadril hajah, sekedar keperluannya aja. Bu, sekarang orang minjem duit itu bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk apa? Mencari kepuasan. Buat gaya hidup. Maaf Bu, Allah saja memberi rezeki, yang maha kaya memberi rezeki kepada kita itu sekedar untuk kebutuhan kita, bukan untuk memperpuas kita, bukan. Ya. Nah, kita di dunia minjem duit buat apa? Buat kemewahan poya-poya, minjem duit buat beli mobil. Ya, ada. Ya. Yang penting kan buat apa tuh? Buat nyohor-nyohoran. Ya. Orang kita kan biar tekor, yang penting pesohor. Ya. Nah, iya, nggak boleh. Nambah semangat hidup dari mana orang utang? Ibu, itu orang berhutang tadi saya bilang, orang meminjam itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya saja. Bukan untuk kebutuhan memuaskannya dia, bukan. Yang nggak penting jangan kayak minjam. Ya. Ya makanya tuh saya sangat salut dengan usulan-usulan dari Gubernur Jawa Barat tuh.
Ya, acara-acara ini dilarang, anak-anak miskin belagu-lagu kayak gaya-gaya mau wisuda ini wisuda itu. Bu, zaman kita dulu ada gak orang SMA di wisuda, ada gak? Sekarang SD aja wisuda, TK aja wisuda sekarang. Ya, lah iya, mohon maaf, orang tua memang dia nggak bakal ngomong. Kalau namanya buat anak, gue bela-belain dah, ibu. Tapi kita kan sedih dengernya. Kenapa sedih? Kita dengar orang tua nggak mampu karena dia berkata namanya buat anak kita bela-belain dah. Biar kata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jangan ngutang. Ya, kesian kita punya orang tua kayak gitu. Ya, jangan. Ya, jangan, sekali lagi saya katakan jangan. Udahlah, cukup kita penampilan dengan apa yang adanya, maka itu lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.